Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mereview jurnal Sistem Komputer dan Jaringan yang berjudul Web-Based Internet of Things on Environmental and Lighting Control and Monitoring System using Node-RED, MQTT and Modbus Communication within Embedded Linux Platform, yang beranggotakan Adim, Farah Azari, Meza Riza Prida, dan Muhammad Muhtar pada kelas 01 MKMM 001. Yang pertama ada pendahuluan, kedua desain integrasi perangkat komunikasi IoT dan sistem pemantauan lintas platform, tiga hasil eksperimen sistem pemantauan IoT jarak jauh yang nanti akan ditampilkan dengan uji cobanya. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan. Yang kelima, kesimpulan. Dan keenam, saran reviewer. Pendahuluan, jurnal ini memperkenalkan sistem IoT berbasis web yang mengintegrasikan mekanisme kontrol lingkungan dan pencahayaan dengan solusi pemantauan lintas platform atau cross-platform, menyoroti penggunaan teknologi seperti Node-RED, MQTT, dan Modbus pada platform Raspberry Pi. Fokusnya adalah pada peningkatan efisiensi energi, efektivitas biaya, dan kemudahan penggunaan, sekaligus mentransisikan sistem kontrol tradisional menjadi solusi berbasis IoT. Berikut merupakan tampilan gambar dari arsitektur software sistem controller dari Raspberry Pi 4B 8G. Pada perangkat ponsel, pad, ataupun PC pada browser yang terkoneksi dengan internet, di sini menjelaskan untuk panah biru menunjukkan data dibaca dan tanda petunjuk merah data dituliskan atau dimasukkan. Untuk pada perangkat ponsel, pad, dan PC, data dibaca oleh Node-RED atau HTML5 atau website, HMI, IoT Gateway, atau pada MariaDB. Lalu dibaca dan ditulis, lalu ke MQTT broker, lalu dibaca dan ditulis, dan terbaca oleh MQTT publish juga melalui IP 192.168.254.104. Untuk kodenya pool_IP 104.py. Lalu terbaca pada MQTT publish pada IP 192.168.2564.104 dan ditulis, lalu terbaca pada TCP/IP dan intranet. Lalu diterima oleh Modbus TCP server
PLC 1, PLC 2 untuk TCP/IP, lalu masuk ke LED lighting, dan PLC 2 curtain control spot lighting. Untuk intranet masuk pada PLC 3 pada illumination, temperatur, dan humidity. Adapun desain integrasi perangkat komunikasi IoT dan sistem pemantauan lintas platform, jurnal ini memberikan penjelasan tentang arsitektur sistem menggunakan Python untuk komunikasi melalui protokol MQTT dan Modbus. Komponen utamanya meliputi Node-RED yang digunakan untuk pemrograman grafis untuk membuat antarmuka manusia dan mesin atau HMI, biasa disebut dengan Human Machine Interface, berbasis web. Lalu yang kedua ada Raspberry Pi, bertindak sebagai pengontrol utama yang menghosting broker Node-RED dan MQTT. Lalu yang ketiga ada integrasi perangkat keras, mendukung berbagai fungsi IoT termasuk pencahayaan, AC, dan kontrol tirai. Berikut desain sistem pencahayaan dan kontrol lampu pada proses eksekusi program berupa pembacaan dan penulisan register antara ujung publishing PLC dan ujung subscribing PLC dengan menggunakan Node-RED. Berikut gambar Raspberry Pi 4B pada proses desain dan eksekusi sistem kontrol pencahayaan. Berikut merupakan gambar proses node control, mode LED, dan arsitektur program. Berikut merupakan gambar control mode, pencahayaan, dan aliran node mode, tombol HMI. Berikut merupakan gambar dari isi dari whiteboard fungsi kontrol lampu. Dan berikut gambar desain AC dan sistem monitoring lingkungan pada diagram proses desain dan eksekusi AC dan sistem pemantauan lingkungan. Berikut gambar node dan proses untuk menghasilkan layar HMI untuk suhu, kelembaban, dan cahaya. Berikut gambar dari desain sistem kontrol tirai, di mana diagram proses perancangan dan eksekusi sistem kendali tirai listrik pada Raspberry Pi 4B. Yang dimana nanti pada rangkaian diagram berikut akan ada hasil uji coba pada Arduino. Nah, berikut video percobaan pada Arduino yang akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Tadi kita sudah menyaksikan percobaan pada alat Arduino. Kali ini hasil eksperimen pada sistem pemantauan IoT jarak jauh. Hasil eksperimen memvalidasi kelayakan dan efisiensi sistem yang diusulkan. Pertama ada kontrol pencahayaan. HMI secara efektif mengontrol skenario pencahayaan dan tingkat kecerahan, memastikan kegunaan sistem. Kedua ada pendingin udara atau AC dan pemantauan monitoring lingkungan. Data real-time dari sensor suhu, kelembapan, dan CO2 ditampilkan di HMI, memastikan parameter lingkungan dikelola secara efisien. Yang ketiga ada kontrol tirai. Fungsi kontrol tirai, grup, dan individu ditunjukkan dengan interaksi HMI yang lancar. Pengujian lintas platform, sistem bekerja secara konsisten di Linux, macOS, Windows, dan platform seluler, membuktikan kemampuan adaptasinya. Berikut gambar dari hasil percobaan pengendalian pencahayaan. Kontrol pencahayaan dan lampu mengontrol status mode slide presentasi. Berikut hasil percobaan pengendalian pencahayaan, uji kontrol pencahayaan dalam mode slide presentasi. Berikut gambar hasil percobaan AC dan pemantauan lingkungan pada layar HMI untuk kontrol AC dan pemantauan lingkungan. Berikut gambar modul relay penggerak keluaran GPIO untuk mengontrol sistem AC dan ventilasi. Berikut gambar layar HMI untuk pengendalian tirai. Lalu ada uji kontrol penuh, satu tombol untuk tirai. Lalu di sini ada gambar pengujian software lintas platform dari sistem pemantauan. Pengujian software lintas platform, sistem pemantauan berbasis web. Pada gambar A, dilakukan pemantauan pada sistem Linux, sementara pada gambar B, dilakukan pemantauan pada sistem macOS. Sementara pada gambar C, pengujian software pada platform sistem pemantauan berbasis web di sistem Windows 11. Pada sistem Windows 11. Kelebihannya, yang pertama ada biaya efektif. Penggunaan Raspberry Pi sebagai platform Linux Embed yang murah membuat sistem ini ekonomis, terutama untuk aplikasi skala kecil atau penelitian. Kedua, efisiensi energi. Dengan mengintegrasikan kontrol pencahayaan, pendinginan udara, dan tirai, sistem ini mengurangi konsumsi energi yang tidak diperlukan, sehingga mendukung keberlanjutan. Yang ketiga ada aksesibilitas lintas platform. Sistem ini dapat diakses melalui browser web di berbagai platform seperti Linux, macOS, Windows, Android, dan iOS. Memastikan kegunaan yang luas tanpa memerlukan aplikasi spesifik untuk platform tertentu. Yang keempat, skalabilitas dan integritas. Memanfaatkan protokol MQTT dan Node-RED memungkinkan komunikasi yang lancar dan integrasi perangkat atau sensor IoT tambahan. Yang kelima, kemudahan pengembangan dan penggunaan. Lingkungan pemrograman grafis Node-RED menyederhanakan pengembangan antarmuka HMI sehingga mengurangi kebutuhan keterampilan pemrograman tingkat lanjut.
Yang keenam, pemantauan dan kontrol real time, memberikan umpan balik dan pembaruan langsung tentang kondisi lingkungan, sehingga meningkatkan akurasi kontrol dan respon pengguna. Berikut kekurangannya. Terbatas pada pengujian di laboratorium, seperti evaluasi sistem ini hanya dilakukan pada lingkungan laboratorium. Belum ada bukti pengujian di lingkungan dunia nyata yang lebih kompleks, seperti gedung komersial atau operasi berskala besar. Kedua, ketergantungan pada koneksi internet. Pemantauan dan kontrol jarak jauh sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil, sehingga dapat membatasi penggunaannya di area dengan infrastruktur jaringan yang buruk. 3. Kurva pembelajaran untuk penggunaan non-teknis. Meskipun Node-RED menyederhanakan aspek pemrograman, pengguna akhir mungkin tetap memerlukan pelatihan teknis untuk mengelola dan modifikasi sistem secara efektif. Yang keempat, tantangan skalabilitas untuk sistem besar Raspberry Pi. Meskipun ekonomis mungkin menghadapi keterbatasan performa saat sistem diperluas untuk mengelola banyak perangkat atau menangani data dalam jumlah besar. Kelima, kekhawatiran keamanan ketergantungan pada protokol MQTT dan berbasis web dapat membuka sistem terhadap ancaman keamanan cyber jika tidak diamankan dengan baik, terutama untuk aplikasi jarak jauh. Keenam, kurangnya perbandingan kinerja. Jurnal ini tidak membandingkan kinerja sistem dengan solusi komersial atau open source lainnya, sehingga sulit menilai efektivitas secara relatif. Kesimpulan yang bisa diambil pada jurnal ini dapat disimpulkan dengan menegaskan keberhasilan sistem dalam mencapai tujuannya. Pertama, transformasi sistem tradisional menjadi pengaturan yang mendukung IoT. Yang kedua, penerapan solusi lintas platform yang hemat biaya yang mengintegrasikan banyak perangkat dan protokol. Hal ini menekankan potensi sistem untuk aplikasi industri dan kontribusinya terhadap efisiensi energi dan kelestarian lingkungan. Saran dari reviewer untuk jurnal ini adalah kejelasan dalam diagram, beberapa gambar bersifat kompleks dan memerlukan anotasi atau penyederhanaan tambahan. Yang kedua, studi kasus penerapan di dunia nyata, memasukkan contoh penerapan praktis akan memperkuat argumen untuk skalabilitas dan relevansi di dunia nyata. Yang ketiga, analisis komparatif. Perbandingan kinerja dengan sistem serupa akan memberikan lebih banyak konteks dan menyoroti kontribusi unik. Yang terakhir, ada pengujian pengguna yang diperluas. Umpan balik dari pengguna akhir, seperti teknisi atau manajer fasilitas, dapat memvalidasi kegunaan sistem dalam beragam pengaturan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.